proyek kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rel Purba dan teman-teman saya Anissa Purba. Saya Arlian Zega. Sekian perkenalan dari kami. Berikut penjelasan cara kerja dari alat kami. Adapun alat pembahasan yang akan kami gunakan untuk alat kami ini yaitu yang pertama ada laptop ataupun PC dan juga smartphone, yaitu untuk memogram, mengcoding, dan mengupload program ke ESP8266. Kemudian ada ESP8266 Note MCU, yaitu microcontroller utama untuk membaca data sensor mengirimkan hasilnya ke halaman web server. Kemudian ada sensor kelembapan tanah, yaitu untuk mengukur tingkat kelembapan tanah. Kemudian ada kabel jumper, yaitu untuk menghubungkan komponen ke ESP8266, dan ada juga kabel USB untuk menghubungkan ESP8266 dan memberikan daya. Kabel yang kami pakai yaitu variabel tanah kering, tanah lembab optimal, dan juga tanah sangat lembab. Ada pun yang menjadi tujuan kami dalam perancangan proyek ini. Yang pertama adalah membuat alat yang mampu mendeteksi kelembapan secara otomatis. Kemudian kedua, menerapkan konsep dasar instrumentasi dalam merancang alat ukur yang mampu mendeteksi perubahan kelembapan secara akurat. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana proses kerja dalam mengirimkan data kelembapan melalui aplikasi atau website menggunakan ESP8266. Adapun cara kerja dari proyek yang telah kami buat yaitu yang pertama dengan menghubungkan kabel USB ke laptop untuk menghasilkan daya kepada node MCU kita, yang dimana node MCU yang telah kita program itu kan bisa menghasilkan hotspot di dalam HP kita dan juga di laptop, dimana setelah kita masukkan WiFi dan juga passwordnya yaitu kelembapan tanah berbasis IoT, maka kita masuk ke dalam Chrome dengan mengetikkan 192.168.4.1, maka dia akan muncul seperti ini tampilannya, yang dimana kita dapat melihat hasilnya secara real time baik dari laptop dan juga handphone. Selanjutnya pengujiannya yang kita menggunakan 3 variabel yaitu tanah kering, lembab optimal, dan juga sangat lembab. Yang pertama kita melakukannya di tanah kering, maka hasilnya 0 sampai 40%, yang dimana range dari tanah kering yaitu kita membuat batasnya dari 0 sampai 40%, yang dimana dapat kita identifikasi bahwasanya tanah ini memang kering. Selanjutnya kepada tanah yang lembab optimal, dia menunjukkan 45 dan juga tadi 48%, yang dimana range-nya dari 40% sampai 70%. Selanjutnya jadi pengaplikasian dari proyek kami ini akan kami kembangkan ke media pertanian, di mana yang pertama itu sensor kelembapan tanah ini dapat membantu petani untuk mengetahui kapan melakukan penyiraman, sehingga penyiramannya bisa menjadi lebih tepat, di mana tanah tidak terlalu kering maupun tidak terlalu lembab. Dan yang kedua yaitu dalam ahli pertanian, di mana sensor ini dapat memudahkan dalam memantau kelembapan tanah yang akan menjadi media tanam kita, di mana jika kita mengetahui kelembapan tanahnya, maka para petani dapat merekomendasikan penyiraman yang otomatis untuk merekomendasikan tanaman kita agar menjadi lebih berkualitas dan juga sehat. Yang terakhir itu ada di bidang teknisi IoT. Nah, sensor kelembapan tanah sendiri itu dapat dihubungkan ke sistem digital, sehingga data yang kita peroleh itu dapat muncul di aplikasi. Nah, apabila kita mengukur tanahnya itu terlalu kering, maka sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis atau secara otomatis akan menyalakan pompa. Nah, inilah yang akan membuat pertanian itu menjadi lebih modern dan lebih efisien. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.